Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Muhammad Yamin adalah sosok di balik konsep teritorial Indonesia Raya yang kita anut sampai hari ini. Dari Sabang yang terletak di ujung utara Aceh sampai Merauke di Papua bagian selatan, meliputi pulau-pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, dan Papua. Dari kawasan itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terbentang. Gagasan ini setidaknya terumus ketika Yamin berpidato dalam sidang perdana BPUPKI pada 31 Mei 1945. Soal Papua, Yamin yakin betul wilayah di ujung timur ini bagian dari Indonesia. Yamin mendasarkan pendapatnya atas telah di masa silam menilik sejarah 1000 tahun ke belakang. Yamin mengatakan Papua telah bersatu dengan tanah Maluku. Maka dengan sendirinya Papua bersatu dengan Indonesia. Argumentasi Yamin diuji dalam debat sidang BPUPKI 10-11 Juni 1945. Papua adalah wilayah Indonesia. Menurut Yamin, sebagian besar dari Pulau Papua adalah masuk lingkungan tanah adat Kerajaan Tidore, sehingga dengan sendirinya wilayah Papua benar-benar daerah Indonesia. Yamin memulai gagasannya dengan dasar historis. Pada abad 18, Papua pernah menjadi bagian Kesultanan Tidore di Maluku. Selain itu, Yamin menempatkan Papua ke dalam memori kolektif perjuangan, di mana salah satu wilayah Papua yakni Bovendigul di Merauke pernah dijadikan penjara pengasingan bagi aktivis pergerakan Indonesia yang menentang kolonialisme. Bagi Yamin, melepas Digul keluar dari Indonesia berarti melanggar perasaan keadilan dan mengingkari perjuangan. Yamin juga mendasarkan klaimnya atas perhitungan geopolitik. Menurutnya, letak geografis Papua sangat strategis. Kepulauan Papua adalah gerbang utama menuju Lautan Pasifik. Jadi, dengan paham geopolitik, kita jangan memberikan kekuasaan ke negara lain. Sehingga, untuk menyempurnakan daerah yang berarti kuat dan abadi, perlulah Pulau Papua dimasukkan ke dalam Republik Indonesia. Demikianlah Yamin menguraikan imajinasinya tentang Papua secara historis, politik, dan geopolitik. Di kalangan anggota BPUPKI, figur Yamin cukup diperhitungkan. Sederet pengakuan intelektual memang melekat dalam dirinya. Yamin seorang ahli hukum tata negara terkemuka, sejarawan yang pakar soal kerajaan Majapahit, dan juga sebagai budayawan. Ide Yamin tentang teritorial negara Indonesia mendapat banyak dukungan, termasuk dari Soekarno. Masalah teritorial ditekankan dengan keras oleh Muhammad Yamin yang kemudian menjadi salah seorang tokoh ideologi yang lebih cemerlang dibanding Soekarno. Meski demikian, adu pendapat terjadi pula. Yamin berbantah dengan Muhammad Hatta mengenai Papua. Hatta menilai kecenderungan ultranasionalis dalam pandangan Yamin merujuk penyatuan bangsa Jerman yang terkenal dengan prinsip Kultur und Boden. Jadi, Hatta menolak integrasi Papua sebelum ada bukti yang benar-benar menyatakan Papua sebangsa dengan Indonesia. Dalam tinjauan keilmuannya, Hatta hanya bersedia mengakui Papua sebagai bagian dari bangsa Melanesia. Rujukan utama Yamin adalah Negara Kertagama karya Empu Prapanca yang menyebut kekuasaan Kerajaan Majapahit membentang sampai Papua. Jadi, Indonesia merdeka harus meliputi wilayah Papua. Hal itu juga didukung oleh Soekarno, sedangkan Hatta tidak setuju dan menyarankan supaya urusan Papua diserahkan kepada masyarakatnya untuk memilih sendiri bergabung atau tidak. Tetapi hasil sidang BPUPKI menyatakan wilayah Indonesia dari Sumatera sampai Papua. Selepas pengakuan kedaulatan, Papua jadi tanah sengketa antara Indonesia dengan Belanda. Yamin tetap konsisten pada gagasannya semula, memperjuangkan kedaulatan Republik sampai Papua. Presiden Soekarno mengangkat Yamin sebagai Kepala Penerangan Pembebasan Irian Barat pada 1962. Betapa besar hasrat Yamin mewujudkan Indonesia Raya yang diimpikannya. Sayangnya, Yamin tidak sempat menyaksikan sang merah putih berkibar di Papua, sebab Muhammad Yamin meninggal pada 17 Oktober 1962. Sementara Papua baru masuk ke dalam negara Indonesia pada 1 Mei 1963. Dan yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar.
Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.